Ya, karena kita lebih banyak eh, berfokus kepada tinggalan-tinggalan arkeologi dan tinggalan epigrafi. Kesan saya untuk Jember yang pertama luar biasa. Luar biasa pertama adalah persoalan kekayaannya. Kekayaan produk budaya dari masa lampau yang sudah terkuak, sudah terungkap maupun yang belum, itu sesuai untuk dikatakan luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara mengenai potensi untuk dikembangkan menjadi bahan-bahan riset. Baik itu riset yang sifatnya adalah untuk kependidikan, atau riset yang berkembang lagi sampai pada persoalan industri pariwisata. Karena bagaimanapun juga dalam konteks pelestarian cagar budaya di belahan wilayah Nusantara ini harus dipertimbangkan persoalan bagaimana persoalan pemanfaatannya selanjutnya. Jadi kalau kita sudah berhasil mengekspos suatu tinggalan cagar budaya dengan berbagai karakter yang istimewa, maka akan tidak elok kalau dia hanya dibiarkan berhenti pada posisi publish atau tersaji dalam sebuah pertemuan ilmiah belaka. Nah, maka langkah berikutnya adalah bagaimana mengemasnya menjadi suatu produk yang lebih mempunyai benefit atau manfaat bagi khalayak lebih luas lagi. Dan salah satunya adalah bentuk wisata, khususnya bagi tinggalan-tinggalan yang bersifat permanen seperti situs, kemudian kawasan. Nah, tentu ini membutuhkan effort atau tenaga agar tinggalan-tinggalan cagar budaya itu kemudian mempunyai makna yang langsung berkenaan dengan masyarakat. Selama ini kan kita mungkin melihat bahwa kerja terkait dengan cagar budaya itu banyak yang mandek dalam kepentingan pelaporan, kemudian kepentingan tanggung jawab secara akademik kalau ada risetnya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kembali pada amanat undang-undang kan semuanya harus kembali pada masyarakat sebagai pemilik dari kebudayaan itu sendiri. Ya, sebenarnya gerakan-gerakan yang dilakukan itu bisa bermacam-macam. Mulai dari skop yang kecil sampai skop yang besar, dalam arti skop yang melibatkan banyak stakeholder atau lembaga. Skop kecil misalnya, peran masyarakat kita harapkan pada saat mereka di tempat tinggalnya misalnya atau di lingkungannya mendapati adanya benda diduga cagar budaya, maka mereka secara regulasi itu punya keharusan untuk melaporkan pada pihak terkait agar ada tindakan selanjutnya untuk penyelamatan. Itu peran-peran kecil, dan dari pihak lembaga seperti lembaga perguruan tinggi itu perlu melakukan pendampingan, mulai dari sosialisasi, kemudian pendampingan terkait dengan bagaimana menangani ketika ada teman-teman di permukaan misalnya, atau ketika masyarakat waktu membuat sumur sesuatu itu bagaimana pelaporannya, itu dilakukan, dan itu dilakukan secara simultan. Ya, bukan hit and run, bukan, tapi simultan. Terus itu mengapa? Karena begitu pentingnya aset cagar budaya ini, dan masyarakat perlu tahu bahwa cagar budaya itu mempunyai fungsi dan mempunyai posisi tawar yang penting bagi daerah gitu. Apalagi kalau sudah nanti masuk pada tataran cagar budaya bisa menjadi kunci tumbuhnya jati diri suatu masyarakat gitu. Ya, itu tadi termasuk yang saya katakan Jember luar biasa, karena dari sejumlah data tekstual inskripsi pendek yang kita bisa kunjungi menunjukkan sesuatu yang satu membanggakan, kedua ada unikum atau yang unik, yang ketiga adalah adanya kontinuitas.
Jadi durasi waktu yang sudah bisa kita angkat dari artefak berupa inskripsi itu, kita sudah mengantongi informasi. Setidaknya di Jember sudah ada masyarakat cerdas yang menguasai literasi atau aksara. Itu pada saat mereka mengenal jenis aksara yang merupakan masa peralihan antara Pallawa muda menuju ke Jawa kuno. Ya, bahkan mungkin boleh dikatakan itu embrio ke Jawa kuno. Karakter Jawa kuno sudah mulai kelihatan, tapi karakter Pallawa mudanya masih ada. Jadi kalau kita tarik dalam konteks pertanggalannya, ini bisa mengarah pada posisi setidaknya abad ke-9 atau ke-7. Setidaknya. Watugong. Ini nanti kita butuh kajian lebih mendalam lagi, baik secara paleografinya dan juga kajian lingkungannya. Sehingga kita perlu berpikir sebenarnya posisi batu ini asalnya di mana dulu, lalu fungsinya apa. Jadi, kalau dari kacamata arkeologi kan cara kerja begitu, kita buat deskripsi untuk mendapatkan fungsi. Nah, setelah itu kita bisa mengerti proses budaya yang berlaku di situ. Dengan pendekatan itu kita berharap nanti kita bisa membuat suatu narasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan bahwa artefak yang kita beri nama Watugong itu sebenarnya berasal dari periode yang mana. Nah, daya dukungnya apa? Gitu. Apakah cukup dengan aksara saja? Menurut saya enggak. Karena konteks lingkungan harus kita ketahui juga. Karena untuk mendapatkan fungsi itu, kita nggak cukup hanya melihat pada deskripsi artefaknya. Lingkungan harus kita libatkan juga. Gitu. Ya, spasial di mana si Watugong itu berada, dari posisi asalnya di mana dia. Gitu. Dari itu karena kita kemudian bisa menuju kepada benda ini fungsinya seperti ini. Lalu apa hubungan antara fungsi itu dengan munculnya tulisan atau inskripsi pendek itu? Nah, itu harus kita kemas dulu itu secara akademik. Nah, dari sana barulah muncul tingkat kepastian untuk pertanggalannya secara relatif, gitu ya. Tapi bantuannya adalah dengan menunjukkan hubungan antara paleografi, kemudian keberadaan si artefak itu sendiri, dan hubungannya dengan lingkungan di mana dia berada. Di samping itu termasuk kategori yang saya katakan luar biasa karena ternyata dari sejumlah tinggalan arkeologi yang ada di Jember itu menunjukkan adanya kontinuitas secara terus menerus dari abad demi abad itu ada tinggalan-tinggalannya sampai pada posisi masa Majapahit akhir, awal abad 16 Masehi. Betul. Dan dari kajian yang lebih meluas, sangat mungkin nanti bisa dipotret masyarakat Jember dalam kurun waktu katakan 9 abad atau 8 abad itu dari kelas sosial yang mana saja. Karena produk budaya yang dimiliki oleh Jember itu dari kajian gaya seni, melalui data ikonografi, kemudian gaya arsitektur percandiannya, kemudian tata ruang yang ada, dan lain-lain itu termasuk ketinggalan benda-benda keramik asing, gerabah lokal dan sebagainya. Semua akan memberikan dukungan terkait dengan bagaimana warna dari masyarakat Jember dalam kurun waktu yang berabad-abad itu. Dan itu menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat Jember dengan dunia luar juga terjadi itu. Entitas masyarakat Jember sendiri kan sebenarnya kalau melihat dari data arkeologinya sudah terbangun paling tidak pada masa di mana Watugong itu ada. Jadi
saat waktu bom itu diciptakan oleh masyarakat pendukungnya, sudah ada masyarakat yang settle di situ, sudah mapan dan sudah punya kemampuan literasi yang bagus. Nah, ini berkembang terus. Terlepas dari persoalan apakah pada masa selanjutnya ada campur tangan dari kekuatan sosial politik yang lain, itu kita tidak akan persoalkan, karena dalam konteks antropologi itu akan terjadi. Nah, yang penting adalah bahwa masyarakat Jember itu bukan masyarakat yang datang tanpa pengetahuan. Tapi paling tidak dengan data arkeologi itu kita sudah bisa membayangkan masyarakat Jember itu lambat laun semakin meningkat kemampuannya. Dan untuk pariwisata kita bisa mengangkat beberapa tema termasuk wisata minat khusus di situ. Mengapa minat khusus yang kita tuju? Karena objek kunjungan yang ada itu tidak selalu menarik bagi semua orang. Dan seringkali lokasinya harus ditempuh dengan cara-cara yang agak ekstra. Nah, jadi ini lebih baik dikembangkan yang minat khusus, bukan mass tourism. Beda kalau kita bicara tentang koleksi yang ada di museum. Nah, pada saat Jember kemudian membangun sebuah museum daerah, maka di sana bisa dilakukan wisata minat khusus, baik itu sifatnya edukasi ataupun yang lain. Nah, ini menarik, dan lebih lagi khususnya untuk yang berupa tinggalan yang kita sebut candi, notabene adalah bangunan suci dari masa lampau, bisa dikembangkan berbagai skema untuk kunjungan ke sana. Bisa wisata budaya, bisa wisata edukasi, bahkan bisa wisata religi. Iya, karena banyak di kota-kota lain itu bangunan-bangunan masa Hindu-Buddha yang dibina kembali dengan baik, itu pada akhirnya menjadi living monument kembali. Di sana dilakukan banyak aktivitas keagamaan sesuai dengan latar belakang agama bangunan itu. Ya, contoh kecil misalnya di Malang ada Stupa Sumberawan. Tempatnya terisolir dari kota. Untuk ke sana juga tidak terlalu sulit, tapi butuh tenaga tambahan. Tempatnya juga agak terlalu menarik karena hanya berupa stupa. Tapi bagi kawan-kawan kita yang Buddhis, sekarang menjadi living monument. Untuk upacara-upacara agamaan yang bernuansa Buddhis, mereka sekarang melakukan di sana. Seperti Waisak misalnya, itu mereka melakukan upacara di sana. Nah, bukan tidak mungkin di Jember pada saat kita berhasil merekonstruksi bangunan dari masa Hindu-Buddha itu, teman-teman yang mempunyai latar belakang keagamaan yang sama bisa memanfaatkannya kembali. Nah, itu. Jadi wisata minat khusus itu menurut saya sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, nggak butuh terlalu lama untuk menyiapkannya gitu. Apalagi yang kaitannya misalnya wisata minat khusus untuk kebudayaan atau untuk edukasi, itu bisa dengan cepat dilakukan. Dari perspektif saya sebenarnya tidak perlu menunggu lagi sebenarnya. Jadi menurut hemat saya, kita sudah punya potensi, sudah punya perhatian terhadap objek yang akan kita kunjungi itu. Mengapa harus menunggu segalanya serba settle, serba mapan? Berarti suatu penundaan yang menurut saya tidak bijak lah gitu ya. Tidak ada salahnya kita mulai kampanye untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke situs tertentu yang kita anggap itu mempunyai daya informasi yang lumayan tinggi, dengan menggerakkan misalnya guru-guru atau MGMP misalnya atau komunitas gitu ya. Dan itu kita kampanyekan terus-menerus gitu ya. Tanpa menunggu sesuatu persiapan yang lebih masif ya, karena minat khusus itu dibangun bukan berdasarkan keberadaan fasilitas, tapi semangat yang sudah ada itu yang kita terus fasilitasi gitu. Ya, tidak harus karena minat khusus maka skalanya nggak perlu besar dulu. Bisa aja rombongan kecil hanya 5 orang, 10 orang dengan bersepeda motor, bahkan dengan goes sekalipun ya. Ini bisa kita lakukan. Jadi akan menjadi semacam trigger, pemicu untuk gerakan selanjutnya lebih gede lagi. Ya.
pada saat gelombang-gelombang kecil-kecil ini mulai munculkan apa ya hasilnya, nah ini harapannya ini menjadi buih-buih seperti laut itu, makin lama makin besar, makin banyak, makin besar gitu. Jadi tidak ada, bagi saya tidak ada alasan untuk menunggu lagi. Artinya segera dilaksanakan. Nah, karena dengan langsung dilakukan, maka nanti harapannya katakan seperti kebutuhan untuk fasilitas pengunjung, kemudian kritik tertentu dengan regulasi dan sebagainya itu akan berjalan seiringan. Posisi waktu gong itu kan di pinggir jalan raya, betul, sangat mudah diakses. Dengan bantuan Google Map juga sangat mudah. Artinya pada saat libur akhir pekan misalnya, rombongan kecil datang ke sana dengan satu pemandu yang mempunyai bekal untuk memberikan interpretasi di sana, sudah cukup itu. Lalu di sana juga misalnya butuh untuk minum, untuk jajan juga ada gitu ya. Ada warung-warung. Ada warung-warung. Jadi apa yang tunggu lagi yang gitu? Justru gerakan-gerakan seperti ini yang dilakukan terus-menerus itu akan menimbulkan semangat bagi pihak-pihak lain juga akhirnya gitu. Kalau menunggu kapan mulai jalan? Dan sekarang yang jelas sekali dengan adanya teknologi informasi itu, untuk percepatan mudah sekali. Pada saat rombongan kecil itu sampai di lokasi, lakukan misalnya video streaming, live streaming di sana, langsung diekspos. Jadi semua teman-teman dia yang terkoneksi dengan akun itu sudah langsung bisa menikmati. Bahkan saya punya contoh di beberapa kota itu ada individu yang getol sekali mengunggah potensi cagar budaya di kotanya dia. Dia punya blog sendiri yang dia update setiap saat. Tujuannya apa? Untuk memudahkan orang-orang yang akan datang ke tempat-tempat itu. Sudah ada posisi koordinatnya Google Map, ada beberapa foto, kemudian keterangan-keterangan singkat. Yang memudahkan orang datang ke sana. Sekalipun dia orang awam, dengan melihat panduan dari blog itu sudah terbantu dia. Tinggal dia menuju ke lokasinya, lalu melihat, oh sekarang mungkin ada perubahan tertentu. Nah itu artinya apa ya, dengan bantuan teknologi informasi itu percepatan bisa dilakukan gitu. Itu yang menurut saya berpikir, kenapa harus menunggu adanya regulasi baru, adanya penataan lingkungan sebagainya, menurut saya useless itu. Dan menurut cultural resource management atau manajemen sumber daya budaya, faktor pengamanan yang paling baik adalah masyarakat di sekitar situs. Jadi edukasi pada mereka melalui jalur sekolah itu menurut hemat saya itu suatu cara untuk menanamkan semangat yang awal pada anak sekolah itu, dan kita akan memetik hasilnya itu kemudian gitu. Tidak serta-merta. Nah, tapi kita juga bisa menambah lagi dengan dukungan program aksi yang lain, termasuk misalnya ya pendampingan kepada masyarakat. Kalau perguruan tinggi kan kita punya jalur pengabdian pada masyarakat melalui para dosen atau para mahasiswa yang terjun ke masyarakat, itu kita kampanyekan terus gitu. Jadi harus ada tindakan yang sifatnya sustainable, tidak sekali mandek itu enggak terus gitu. Karena dengan begitu harapannya ini gedok tular gitu. Bahkan kalau di beberapa daerah yang sudah berhasil itu warga masyarakat di mana mereka tinggal dalam cakupan cagar budaya, itu mereka semua jadi pelaku pelestari. Dengan begitu mereka mendapatkan manfaat langsung, entah itu ekonomi, entah itu relasi, entah itu yang lain-lain kan. Nah, otomatis mereka akan tumbuh semangat untuk menjaga supaya tidak rusak, bahkan diperbaiki supaya semakin banyak yang datang ke sana. Nah, harapannya begitulah harapannya ya.